yang dijual Dumfries, kemudian Skriniar, mau gimana lagi. Ini gara-gara Dybala Lukaku datang bersamaan, kita jadi nggak seimbang. Oh ya teman-teman, gue mau bagi-bagi rezeki. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat. Hari ini gue mau bilang ke teman-teman, kita harus waspada terhadap tipu daya Marotta. Kemarin CEO Inter, Antonello, ketika dalam wawancara dia bilang gini, Lukaku and Dybala, semuanya bisa terjadi, everything can be done gitu ya, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan finansial yang berkelanjutan. Dia bilang economic and financial sustainability. Ada hasrat yang besar dari Lukaku untuk kembali. Tapi apakah itu sebelum 30 Juni? Kita akan coba datangkan dalam waktu yang tepat. Artinya Antonello pun udah bilang bahwa Lukaku ini ya tinggal tinggal mungkin administrasi dan lain-lain gitu ya, bahwa ini ada keinginan dari dua belah pihak. Teman-teman juga pasti ngikutin lah berita bahwa Dybala akan datang mungkin di hari Senin, tunggu dia pulang liburan. Lukaku juga La Gazzetta kemarin udah bilang Arriva Lukaku gitu. Tapi sejujurnya kalau belum tanda tangan, belum datang dan tanda tangan tuh semua masih bisa terjadi gitu ya, masih bisa gagal. Kita tahu sendiri Politano pernah. Banyaklah pemain yang tahu-tahu gagal sebelum dia tiba. Jadi kalau teman-teman di sini pingin banget Dybala dan Lukaku datang, mohon bersabar. Pokoknya sebelum dia datang, tanda tangan, ada fotonya, kita anggap masih 99%. Belum fix 100% deal. Tapi yang mau gue sampaikan hari ini bukan itu, bahwa pernyataan Antonello ini benar banget. Kita akan mempertimbangkan aspek ekonomi dan finansial yang berkelanjutan. Ngomong sampai bergetar gitu gue. Aspek finansial yang berkelanjutan. Nggak mungkin kita nggak jual pemain. Mungkin caranya aja yang berbeda. Musim lalu kita jual Hakimi dulu, jual Lukaku dulu, baru bisa beli pemain. Mungkin Marotta strateginya musim ini berbeda. Kita beli pemain dulu sebanyak-banyaknya. Nanti di detik terakhir baru kita jual-jualin pemain, berharap ada tim-tim yang panic buying gitu ya, akhirnya ngeluarin uang dengan harga gila-gilaan. Kita udah beli Dybala, beli Lukaku, Aslani juga udah semakin dekat, bahkan udah done deal menurut Shearer. Kemudian Mkhitaryan sudah datang sebelumnya juga, walaupun semua ini belum ada yang tanda tangan ya. Gak mungkin nih, belum lagi ada Bremer yang kita sangat ingin sejak musim lalu. Gak mungkin pemain-pemain ini datang tanpa kita ngejual pemain. Datengin pemain itu perkara gampang banget. Dari zaman dulu Asilo paling jago datengin pemain. Tapi jualnya ini nih, kalau tahun lalu kita jual dulu baru beli, mungkin sekarang kita beli dulu, kita tahan-tahan nih, tunggu PSG, tunggu klub-klub lain panik, terus berani beli harga mahal, baru deh kita lepas. Dari pengamatan gue ada 3 penjualan nama besar. Tentu saja dari sisi penyerang, teman-teman ingat Alexis Sanchez masih tahun 2023, masih ada kemungkinan bertahan loh. Itu kan kontraknya masih 2023, belum diputus-putus juga nih. Kita nggak tahu apakah memang mau terminasi kontrak atau Inter berharap ya udah siapa tahu ada yang mau beli gitu kali ya. Makanya ini masih belum pasti juga Alexis Sanchez. Lalu Korea dan Dzeko, ini yang pasti pergi salah satunya. Sebetulnya mereka bukan untuk dari sisi penjualan ya. Penjualan mesti harganya dikit banget. Dari harganya saat ini Dzeko cuma 4 juta, Korea 23 juta, cukup tinggi. Cuma gue nggak tahu Korea, Inter nggak akan ngelepas permanen deh kayaknya, mengingat Lukaku juga cuma pinjam. Mungkin lebih peluangnya Korea untuk dipinjemin aja, musim depan balik lagi. Tapi mereka harus keluar untuk ada slot gitu ya, slot untuk Lukaku, Dybala datang nih 2 pemain nih. Satunya kan Alexis Sanchez, satunya salah satu dari mereka. Kalau dilihat-lihat dari usia, ya jelas Dzeko. Teman-teman milih mana deh, Lukaku Dybala? Lebih milih mana, Dzeko atau Korea yang akan dilepas? Ingat ya, kalau di musim lalu Korea itu banyak banget cedera. Dia total bermain hanya 26 kali, 6 gol, 1 assist, dikit banget. Sementara Dzeko di usia yang sangat tua, total musim lalu mainnya 36 kali, 13 gol, 7 assist, sangat banyak.
Ini Zeko, kalau gue sejujurnya lebih milih Zeko sih yang bertahan, Korea dipinjemin. Jadi musim ini kita punya Zeko, musim depan masih punya Korea. Dibandingin ngelepas Zeko. Zeko tuh diminati oleh Ancelotti untuk jadi backupnya Benzema. Diminati oleh Gattuso-nya Valencia, untuk Valencia, diminati Juventus juga, Napoli juga. Jadi ini pemain sebetulnya punya sesuatu. Musim lalu ya karena kita terlalu menjadikan dia pemain inti aja, tapi untuk jadi pemain cadangan menurut gue dia akan jadi backup yang sangat bagus untuk Lukaku. Ngomong-ngomong Lukaku, ternyata dia di Chelsea tuh top skor nomor 2 loh. Dia nggak jelek-jelek banget, maksudnya nggak terus pancaklik gol. Ya di Chelsea dengan main yang sangat sedikit, main yang buruk, dia nyetak 8 gol dan jadi pemain terbanyak nomor 2 pencetak gol di Chelsea. Oke, dari Joaquin Korea dan Edin Dzeko, teman-teman pilih mana? Lalu yang kedua, posisi yang juga pasti dijual dan ini untuk kita mencari cuan, yaitu Mkhitaryan dan Dumfries. Calhanoglu dan Dumfries. Kok Mkhitaryan? Calhanoglu dan Dumfries. Dumfries kalau dari harganya, si Dumfries di kisaran berapa ya? Coba gue lihat di transfer market. Harganya 25 juta, teman, banyak yang nawar di harga 30 juta, sementara Hakan Calhanoglu di harga 35 juta. Ini kita nyari cuan yang udah mulai ada kabar ketertarikan dari Liga Inggris untuk Hakan Calhanoglu. Menurut gue dua pemain ini salah satunya akan keluar, walaupun 90% Dumfries yang akan keluar. Kalau teman-teman pilih yang mana? Hakan musim lalu cetak 7 gol 13 assist dari 34 pertandingan. Sangat amat banyak. Sementara Dumfries dari 33 pertandingan, sama ya mereka mainnya. Oh enggak sih, Calhanoglu 34 pertandingan. 5 gol dan 5 assist. Wah, ini mereka punya potensi keluar sangat besar karena kita tetap butuh uang. Gue nggak yakin kita nggak jual pemain besar sama sekali. Lalu yang selanjutnya tentu saja Skriniar dan Bastoni. Ini nih yang agak mengkhawatirkan. Walaupun sekarang Bastoni bilang nggak mau, Inzaghi juga berulang kali bilang Bastoni itu dari segi skill dan taktik sangat masuk dengan skemanya Inzaghi. Skriniar, back terbaik Serie A dalam hal one on one, kokoh banget, konsisten banget, jarang cedera, tapi kita harus mengorbankan Bastoni atau Skriniar. Teman-teman milih mana? Bastoni atau Skriniar? Kalau Dumfries dan Calhanoglu, teman-teman pilih mana? 3 posisi itu ya. Ada tadi penyerang Zeko dan Korea. Teman-teman pilih mana? Kemudian Calhanoglu dan Dumfries salah satunya pasti dikorbankan. Kemudian yang di lini belakang antara Skriniar dan Bastoni. Tapi kalau kita masuk Bremer yang gaya permainannya mirip Skriniar, ya memang pasnya Skriniar yang lepas. Bastoni dari segi kemampuan bertahan masih jauh di bawahnya Skriniar, cuma masih muda, kemudian masih bisa berkembang semoga, dan gaya permainannya berbeda. Dia karakteristiknya kuat di bertahan dan di menyerang luar biasa. Jadi sebetulnya kalau yang datang Bremer ya Skriniar sih paling pas. Kita nggak mungkin nggak jual. Gue lebih milih Korea dipinjemin, yang dijual Dumfries, kemudian Skriniar, mau gimana lagi. Ini gara-gara Dybala Lukaku datang bersamaan, kita jadi nggak seimbang. Oh ya teman-teman, gue mau bagi-bagi rezeki yang sebetulnya juga dari teman-teman. Teman-teman kan nonton video-video gue, konten-konten gue, kemudian gue dapat AdSense walaupun nggak banyak, tapi biar rezekinya mengalir lagi ke teman-teman, gue bikin giveaway. Kita bikin lomba. Hadiah yang pertama jersey Inter yang terbaru, jadi nanti nunggu rilis. Lalu yang kedua food card custom, silahkan bisa gambar apa saja. Lalu cara mainnya gimana? Gue pengen bikin lomba cerdas cermat gitu ya. Seberapa Interkah kamu? Pertanyaannya seputar Inter. Jadi teman-teman nanti gue undang ke Zoom, kita live YouTube, kita ngobrol bareng-bareng ya. Pertanyaan gitu ya, kayak cerdas cermat lah intinya. Bisa sambil kita ngobrolin tentang Inter, ngasih prediksi ya, dan teman-teman sharing tentang sharing tentang kenapa teman-teman suka Inter dan lain-lain. Nah, kalau kita bikin Zoom yang ikut 100, biasanya kalau gue bikin giveaway gini kan ratusan nih. Nah, kalau yang ikut 100 kan kebanyakan. Jadi untuk di awal gue bikin prakualifikasi gitu ya. Gue bikin pertanyaan nih di setiap konten gue akan usahakan berikan pertanyaan, silahkan teman-teman jawab. Nanti kalau benar dapat poin 10, kalau salah poinnya 0. Nanti di akhir ketika sudah ada 15 pertanyaan atau 20 pertanyaan, 5 orang terbaik itu yang akan ikut cerdas cermat. Oke? Gue ulangi teman-teman. Silahkan teman-teman akses link yang ada di kolom deskripsi. Nanti isi data dirinya jangan diganti-ganti. Kalau udah nulis checking GitHub, C-nya kecil ya C kecil terus. Kalau C-nya besar ya C besar terus. Karena apa? Biar
teman-teman, gua gampang hitung poin teman-teman di soal-soal berikutnya. Ingat, data dirinya jangan ganti-ganti. Kemudian jawab dengan tepat dan cepat. Kenapa cepat dan tepat? Karena ada waktunya. Setiap link, setiap pertanyaan itu cuma bisa diakses 100 orang pertama. Kemudian ada batas waktunya, mungkin gua kasih waktu 30 detik, 1 menit. Gua asal aja, random aja. Tapi teman-teman harus perhatiin tuh, jawab pertanyaannya nggak bisa lama-lama ya. Ada waktunya. Setiap harinya gua akan usahakan berikan pertanyaan ya, mungkin 2 hari sekali atau 3 sehari sekali. Jadi perhatikan aja di setiap konten gue ada pertanyaan-pertanyaan baru, dijawab melalui link yang di kolom deskripsi. Kemudian setiap jawaban benar nilainya 10. Nah, kalau hari ini teman-teman ikut, besok kelupaan nggak ikut, besoknya lagi ikut lagi, bisa nggak bolong-bolong gitu? Bisa, ikut aja silahkan. Misalkan teman-teman yang pertama nggak ikut, cuma bisa ikut yang kedua, silahkan, nggak apa-apa. Bisa aja ada orang ikut 5 pertanyaan, ikut 5 kali, 5-5-nya salah, poinnya 0. Teman-teman ikut 2 kali, dua-duanya betul, poinnya 20. Jadi nggak apa-apa, silakan ikut. Kalau kemarin-kemarin belum ikut, yang sekarang ikut aja silakan. Kemudian nanti setelah 15 pertandingan, 15 pertanyaan, 15 kali gitu, atau 20 kali, 5 teratas, itulah yang akan gua ajak Zoom, kita cerdas cermat bareng live YouTube. Paham ya teman-teman? Kalau nggak paham, bisa tanya gua. Ini gambarnya, ketentuannya gue taruh di community, atau ntar penjelasannya gue taruh di kolom deskripsi juga deh, biar teman-teman gampang. Kalau masih belum jelas, pasti jelas lah, nggak mungkin belum jelas. Oke deh teman-teman, silakan ikutan, kita bagi rezeki bareng-bareng. Kalau ada yang mau nambahin hadiah untuk juara 3, juara 4, juara 5, boleh dengan senang hati. Pulsa 10.000 juga nggak apa-apa, gue sanggupnya cuma 2 ini. Oke teman-teman, sekali lagi, kalau dari 3 posisi tadi, teman-teman akan ngorbanin siapa aja. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.